Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Molinda dengan NIM 25059030 435. Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Teguh Umar. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu struktur data yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu linked list. Selamat menyaksikan videonya. Nah, jadi di sini kita menggunakan linked list dengan Python. Jadi, apa sih itu linked list? Linked list adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang terhubung secara berurutan. Setiap node memiliki komponen, data, dan pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Perbedaan dengan array, itu array menyimpan data secara berurutan di memori, sedangkan linked list tidak. Jadi, array memiliki ukuran tetap, sedangkan linked list bersifat dinamis. Akses array 0 atau 1, linked list 0 atau n. Penambahan atau penghapusan di array 0 atau n, sedangkan di linked list itu 0 atau 1. Ini tuh strukturnya. Selanjutnya, mengapa sih kita menggunakan linked list? Karena dinamis dalam ukuran, mudah tambah atau hapus. Linked list ini dia lebih efisien dibandingkan array. Dan ada contoh penggunaannya. Selanjutnya kita masuk ke struktur node. Node adalah elemen dasar membentuk linked list. Setiap node terdiri dari dua bagian utama. Pertama ada data, menyimpan nilai atau informasi. Selanjutnya ada pointer atau next, referensi ke node berikutnya. Contoh kode kelas node dalam Python. Kelas. Jadi ini nih contohnya ya guys. Seperti ini. Jadi dengan struktur ini setiap node dapat terhubung membentuk rantai data yang dinamis. Node pertama disebut head dan node terakhir memiliki pointer yang menunjukkan ke none. Selanjutnya kita ke kelas linked list. Kelas linked list adalah struktur utama yang mengelola seluruh linked list. Atribut penting adalah head yang menyimpan referensi ke node pertama. Contoh kode inisialisasi. Kelas linked list def init dalam kurung self head sama dengan none. Jadi penjelasannya, self head none berarti linked list awalnya kosong, sedangkan head akan menunjukkan ke node pertama saat data ditambahkan. Jadi semua operasi dimulai dari head untuk mengakses node lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi tambah node. Yang pertama ada tambah di awal atau prepend, selanjutnya ada tambah di akhir atau append, terakhir perbandingan hasil. Jadi insertion adalah operasi menambahkan node baru ke linked list. Ada dua cara utama, yaitu tambah di awal atau prepend dengan mengubah head pointer, atau tambah di akhir atau append dengan traversal hingga node terakhir. Sebelum insertion, list mungkin kosong atau berisi beberapa node. Setelah insertion, node baru terhubung dengan node lainnya melalui pointer next. Oke, selanjutnya kita masuk ke traversal linked list. Traversal adalah proses mengunjungi setiap node dalam linked list dari awal hingga akhir. Dimulai dari head, kita mengakses data node saat ini, lalu berpindah ke node berikutnya melalui pointer next. Proses berlanjut sampai pointer bernilai none. Contoh kode traversal yaitu sebagai berikut. Ini ya guys. Ini contoh dari kode traversal. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke operasi hapus node. Deletion adalah operasi penting dalam linked list untuk menghapus node yang tidak diperlukan. Jadi untuk menghapus node pertama cukup ubah head ke node berikutnya untuk menghapus node dengan nilai tertentu. Lakukan traversal hingga menemukan node tersebut. Lalu hubungkan node sebelumnya ke node setelahnya. Contoh dari kodenya yaitu seperti ini. Def delete underscore node atau save key. Nah, seperti inilah contohnya ya. Proses ini memerlukan penanganan khusus untuk node pertama dan node di tengah atau akhir list. Oke, baik, selanjutnya ada contoh program lengkapnya. Contoh penggunaan
2 Romawi sama dengan linked list, ada tanda kurung, append 10, append 20, append 30. Display 1. Output program 10, 20, 30, non penjelasan output. Setiap output non penjelasan output menggunakan underscore. Setiap angka adalah data dalam not atau tanda dari tanda petik underscore tanda lebih besar tanda petik menunjukkan pointer underscore tanda petik non. Menandakan akhir list program ini mendemonstrasikan 1. Membuatkan linked list 02. Menambahkan 3 not 10, 20, 30. 3. Menampilkan seluruh isi linked list. Baik, jadi kelebihan dan kekurangan dari linked list. Yang pertama ada kelebihannya. Jadi kelebihan dari linked list ini ukurannya dinamis, efisien insert atau delete. Sedangkan kekurangannya yaitu akses data lambat dan memerlukan memori tambahan. Linked list memiliki kelebihan dalam fleksibilitas ukuran karena bersifat dinamis, tidak perlu menentukan ukuran di awal seperti array. Nah, operasi penambahan dan penghapusan not sangat efisien ya, dengan kompleksitas 01 jika oposisi sudah diketahui. Namun kekurangannya adalah akses data lebih lambat karena harus traversal dari awal 0n. Jadi tidak mendukung akses acak seperti array dan membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan pointer pada setiap node. Jadi kesimpulan dari materinya yaitu linked list adalah struktur data dinamis yang sangat berguna dalam pemrograman. Berbeda dengan array, linked list memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara fleksibel tanpa perlu menggeser elemen lain. Jadi Python mempermudah implementasi linked list menggunakan konsep kelas dan objek. Dengan membuat kelas node dan linked list, kita dapat membangun struktur data ini dengan mudah. Jadi operasi dasar yang perlu dikuasai meliputi insertion atau menambah node, selection atau menghapus node, dan traversal atau mengakses seluruh node. Pemahaman linked list menjadi fondasi penting untuk mempelajari struktur data lanjutan seperti stack, queen, dan tree. Oke, cukup sekian dari pembahasan materi linked list. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.